Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Isim dapat diketahui dengan satu tanda, yaitu isnad ilaih. Apa itu isnad ilaih? Mari kita perhatikan. Nah, Ustaz, para santri, tadi sudah disebutkan dalam teks kitab itu bil isnad ilaih. Ini dia. Isnad ilaih artinya menghubungkan antara musnad dan musnad ilaih. Isnadun ilaih ini kalau secara letterlet artinya adalah penyandaran sesuatu kata kepada kata yang lainnya. Maksudnya berpasangan antara sebuah kata dengan informasi. Lebih jelasnya, isnadun ilaih ini adalah sebuah informasi yang lengkap, ya, sebuah informasi yang lengkap terdiri dari musnad dan musnadu ilaih. Ulangi, al-musnadu ilaih dan musnad, atau al-musnadu dan al-musnadu ilaih. Musnadu selalu beriringan dengan musnadu ilaih. Kehadiran musnad ilaih juga beriringan dengan si musnad. Nanti saya jelaskan apa saja yang disebut dengan musnad. Pertama dulu kita harus mengerti konsep isnadun ilaih. Isnad ilaih ini adalah sebuah hubungan antara kata dengan kata, di mana kata tersebut yang pertama musnad ataupun kedua musnad ilaih. Apa itu musnad ilaih? Musnad ilaih adalah sebuah subjek. Sebuah subjek atau orang yang diceritakan dalam sebuah informasi, atau bisa dikatakan tokoh yang dibicarakan dalam sebuah konteks pembicaraan, atau bisa dikatakan orang yang sedang digunjingkan, orang yang sedang diceritakan, orang yang sedang diinformasikan. Itu disebut dengan musnad ilaih. Baik itu orang atau kota atau nama atau jenis, yang penting dia isim, ya. Dia adalah sebuah isim yang menjadi pokok pikiran dalam sebuah informasi itu. Nah, apa yang dialami oleh musnadu ilaih, apa yang dikerjakan oleh musnadu ilaih disebut dengan musnad. Saya ulangi, apa yang dialami oleh musnad ilaih, apa yang dialami oleh musnad ilaih, apa yang dikerjakan oleh musnad ilaih, itu disebut dengan musnad. Oleh karena itu dapat kita ambil simpulan, musnadun ilaih itu berupa fa'il atau naibul fa'il atau al-mubtada. Ini dia. Fa'il, naibul fa'il, mubtada. Bukankah ketiga ini merupakan topik utama dalam sebuah ungkapan atau sebuah kalam, sebuah ucapan? Si fa'il, naibul fa'il, dan mubtada. Kepada dialah disandarkan sebuah informasi, yaitu naibul fa'il, fa'il dan mubtada mengalami sesuatu. Yang dialaminya itu disebut dengan musnad. Berarti kalau fa'il dia mengalami sebuah fi'il, sebuah perbuatan. Fi'il, kemudian al-khabar. Al-khabar. Khabar itu dialami oleh si mubtada. Fi'il dialami oleh si fa'il. Jadi pengalaman atau daya cipta atau pekerjaan atau segala yang bersangkutan dengan si musnad ilaih itu disebut dengan musnad. Nah, ketika menghubungkan musnad dengan musnad ilaih, menggandengkannya, itulah disebut dengan isnad ilaih. Artinya isim yang memiliki musnad berarti sudah dikatakan lengkap tanda isimnya, yaitu isnad ilaih. Pendeknya, isnad ilaih adalah hubungan antara si musnad dengan musnad ilaih. Tidak mungkin musnad ilaih berdiri sendiri, dia butuh kepada musnad. Si musnad harus bersandar pula kepada musnad ilaih supaya kalimatnya lengkap. Bayangkan sebuah fa'il tidak ada fi'il, tidak jadi sebuah kalam. Bayangkan sebuah mubtada tidak ada khabar, tidak jadi sebuah kalam. Boleh letaknya di depan, boleh letaknya di belakang, tidak masalah. Yang penting harus dipahami bahwa musnad ilaih adalah subjek utama yang dibicarakan dalam sebuah ungkapan. Berupa fa'ilkah dia, berupa naibul fa'ilkah dia, atau berupa mubtada. Kita contohkan. Qala nabiyyu. Qala nabiyyu. Qala adalah fi'il. Qala adalah fi'il. An-nabiyyu fa'il. Apakah Nabi adalah sebuah isim? Ya, kita tahu bahwa dia isim. Tandanya sudah ditemui alif lam di sini. Berarti dia isim. Lalu ada tanda lain, yaitu isnad ilaih. Dihubungkan Nabi kepada qala. Maka Nabi adalah fa'il menjadi al-musnadu ilaih.
Ini bukan i'rab ya, bukan jabatan i'rab ya, tetapi ini mengkategorikan saja. Qala menjadi al-musnad. Antara musnad ilaih dan musnad punya hubungan yang kuat. Kenapa hubungannya kuat? An-nabi yang mengalami qala, yang mengatakan adalah nabi. Jadi hubungan antara musnad ilaih dengan musnad ilaih disebut dengan isnad ilaih. Sudah ada hubungan antara qala dengan nabi. Nabi yang mengatakan qala. Ya, siapa yang mengatakan qala? Ya, nabi. Yang mengalami perbuatan qala adalah nabi. Ya, maka nabi adalah fa'il sekaligus menjadi musnad ilaih. Saya ulangi. Qala adalah fi'il. Siapa yang mengerjakan qala ini? Siapa yang mengalami perbuatan qala? Ya fa'il, yaitu an-nabi. Maka fa'il ini sudah bisa dikatakan musnad ilaih dan qala fi'il menjadi musnad. Sudah lengkap antara musnad dengan musnad ilaih, dihubungkan keduanya, sudah cocok qala dengan an-nabi. Tidak ada yang menghalangi qala itu oleh nabi, tidak ada yang menghalangi nabi melakukan qala, maka sudah disebut dengan isnad ilaih. Hubungannya ada. Tapi kalau qalat an-nabiyyu itu sudah tidak musnad ilaih lagi itu. Sudah tidak isnad ilaih lagi, sudah tidak ada hubungannya. Oke? Qutila Musailamatu, telah dibunuh Musailamah. Mana yang menjadi naibul fa'il? Nih, marfu'. Ini juga fa'il juga marfu'. Naibul fa'il. Qutila fi'il. Siapakah yang mengalami perbuatan qutila? Yang mengalaminya Musailamah. Berarti dia subjek. Musnadu ilaihi. Ini disebut musnad. Musnad harus butuh kepada musnad ilaih. Sudah ada hubungan keduanya, maka disebutlah dia isnad ilaih. Isnad ilaih lah yang menjadi tanda bahwa Musailamah adalah sebuah isim. Ini mana tanda isimnya? Enggak ketemu, alif lamnya enggak ada, tanwinnya juga enggak ada. Maka tandanya adalah isnad ilaih. Bertemu hubungan antara musnad ilaih dengan musnad. Musailamah mengalami perbuatan qutila. Qutila dialami oleh musnad ilaih, yaitu si Musailamah. Maka ketika tidak ditemukan tandanya alif lam di sini, juga tanwin tidak ada, jadikan isnad ilaih ini sebagai tanda isim. Tidak mungkin dialami oleh selain isim, yaitu isnad ilaih ini. Musnad ilaih haruslah isim. Oke, hubungan antara musnad ilaih dengan musnad ini disebut dengan isnadun ilaihi. Si musnad ini bersandar kepada si musnad ilaih. Si musnad ini bersandar kepada musnad ilaih. Ini memastikan bahwa musnad ilaih itu adalah sebuah isim. Baik, terakhir nih contohnya. Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun mubtada. Tanda mubtada harus marfu', tandanya dhammah. Ini dia. Mubtada. Al-mubtada. Kemudian Rasulullah. Rasuluh menjadi khabar. Apa yang dialami Muhammad? Muhammad mengalami Rasulullah. Maka isu utama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi al-musnadu ilaihi. Ya. Kemudian Rasulullah menjadi rasulun khabar, yaitu musnadun. Sudah ada hubungan keduanya. Hubungan keduanya disebut dengan isnad. Selain tanwin sebagai tanda isim, maka juga isnad ilaih kepada Muhammad juga membuktikan Muhammad adalah sebuah isim. Wabil khafdi wabit tanwini wabidukhulil alifi wal lami. Juga dapat diketahui sebuah isim dengan adanya khafat, yang tentunya dimasuki oleh huruf khafat, huruf jar. Wabit tanwini, dengan tanwin. Apa dia itu tanwin? Apa saja bentuk tanwin? Mari perhatikan. Ini loh penjelasan tanwin yang disebutkan dalam teks kitab tadi. Lihat ini bacaannya. Hadza kitabun menjadi khabar marfu', dan tanwinnya. Kitabun. Ishtaraitu kitaban menjadi maf'ulun bih mansub. Kitaban. Katabtu fi kitabin, saya menulis dalam sebuah buku. Majrur oleh sifi. Ini dalam kondisi rafa sebagai khabar, dalam posisi mansub sebagai maf'ul bih, saya membeli sebuah buku, dan ini kitabin dalam kondisi sebagai majrur lantaran dimasuki huruf jar fi. Masing-masing punya tanwin, kitabun, kitaban, kitabin. Tanwin ini masuk kepada isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab, bukan isim alladzi la yansarif.
tanwin yang masuk kepada isim yang mu'rab, kemudian isim tersebut tidak munsharif, tidak isim alladzi la yansharif. Isim alladzi la yansharif itu lawannya munsharif, ya, lawannya munsharif, artinya boleh berubah-ubah. Apa buktinya berubah-ubah? Bun, ban, bin, ya. Mu'rab berubah bun, ban, bin. Kalau mabni dia selamanya dalam harkat tertentu, selamanya dalam harkat tertentu. Contohnya Bukit Tinggi, tidak bisa jadi Bukit Tinggi ya, tidak bisa menjadi Bukit Tinggi yu, tidak bisa menjadi Bukit Tinggi, tetap selama-lamanya Bukit Tinggi. Itu disebut dengan mabni. Maka tanwin yang masuk kepada isim yang mu'rab yang munsharif, artinya bukan isim alladzi la yansharif, maka tanwin tersebut dinamakan dengan tanwin tamkin. Tanwin apanya ya? Tanwin tamkin. Tamkin. Nah, tanwinnya tanwin tamkin. Sebuah tanwin bunyi nun mati di akhir sebuah kata isim masuk kepada yang mu'rab lagi munsharif. Artinya dia tidak mungkin masuk kepada isim alladzi la yansharif. Seperti Aisyah itu ya, itu isim alladzi la yansharif. Maka tanwin itu disebut dengan tanwin tamkin. Timbul pertanyaan, kok di sini ada alifnya Ustadz di ban, sementara di bun tidak dikasih waw, sementara di bin tidak dikasih ya? Maka alif di sini sebagian ahli nahwu menyebutnya dengan alif mudhafah, alif tambahan. Atau ada yang mengatakan dengan alif taqwiyah. Alif taqwiyah ini untuk mempertegas bahwa begitu mudahnya membaca tanwin fathah dengan adanya disandingkan dengan huruf alif. Gampang sekali. Kalau cerita orang ahli bahasa atau plesetannya begini aja. Dulu tanwin bun, tanwin ban, tanwin bin ini pergi main bertiga. Lagi main-main, si tanwin fathah, si ban jatuh. Dibawa ke dokter. Kata dokter dia selamanya tidak bisa berdiri sendiri. Harus dikasih tongkat. Nah, dikasih tongkat alif ini. Nah, ini tongkat alif. Maka itu sejarahnya menurut kata mereka. Ya boleh-boleh saja ya. Nah, kasih sejarahnya ini dikasih alif sebagai tanda bahwa dia tidak bisa lagi berdiri sendiri. Maka kitaban, masjidan kemudian faslan dikasih alif. Alifnya disebut alif taqwiyah atau alif mudhafah. Maka tanwin yang berbaris fathah atau fathata ini tidak perlu diberi alif ketika tanwin tersebut berada di atas ta marbutah. Di atas ta marbutah, contohnya madrasatan. Karena dia terduduk, tanya diikat, sudah disandarkan sendiri kepada ta tersebut, tidak perlu tongkat. Contohnya madrasatan. Madrasatan. Nah, tidak perlu dikasih alif sini, tidak perlu. Ya, terlarang dikasih alif di sini. Itu tanwin tamkin. Tanwin yang masuk kepada isim, isimnya mu'rab dan isimnya munsharif. Artinya tidak kepada isim alladzi la yunsharif. Disebut dengan tanwin tamkin. Oke, kita masuk kepada tanwin berikutnya. Lihat, ada si bawaihi tidak pakai tanwin, ada si bawaihin pakai tanwin. Nah, tanwin si bawaihin gunanya untuk lil farqi, membedakan antara ma'rifah dan nakirah. Si bawaihi yang tidak pakai tanwin itu sudah jelas itu namanya si bawaihi yang ahli dalam ilmu nahwu, pakar ilmu nahwu, pakar ilmu qiraat bahasa Arab. Tetapi kalau diberi tanwin si bawaihin, ya boleh jadi si bawaihi yang lainnya, boleh lagi si bawaihinnya ahli jahit, ahli gedung, ahli pertukangan atau ahli yang lainnya, atau nama-nama yang lainnya yang sama-sama kebetulan bernama si bawaihin. Nah, si bawaihi yang ahli nahwu tidak diberi tanwin. Si bawaihi yang lainnya diberi tanwin. Maka gunanya membedakan lil farqi, untuk membedakan ma'rifah. Nah, ini yang ma'rifah. Ini ma'rifah ini. Ini nakirah. Tidak diketahui siapa orangnya, yang jelas si bawaihi. Kalau si bawaihi saja tidak pakai tanwin, pasti itu si bawaihi yang ahli nahwu. Tapi kalau si bawaihin diberi tanwin, artinya si bawaihi yang lainnya. Tanwin yang beri seperti ini disebut dengan tanwin tankir. Tanwin apa namanya? Tankir. Nah, kalau ini tadi tamkin, ini tankir. Tamkin untuk masuk kepada isim yang mu'rab lagi munsharif. Ini
masuk kepada isim untuk membedakan bila pakai tanwin dia nakirah, tidak pakai tanwin dia ma'rifah. Baik, masuk kepada tanwin berikutnya. Ada contoh, kullu malakin muti'un. Setiap malaikat itu pasti patuh. Malakin muti'un. Malakin muti'un. Muti'un menjadi khabar, hukumnya marfu'. Kullu adalah mubtada. Ini menjadi musnad ilaih. Apa yang dialami kullu malakin? Yang dialami oleh mereka adalah mutia, sifat patuh dan taat. Ini menjadi al-musnad. Nah, lihat, kita nggak bicara musnad ilaihnya, kita nggak bicara isnad ilaihnya, kita nggak bicara musnadnya. Kita membicarakan sekarang jenis tanwin ini loh. Tanwin malakin, ini dia, tamkin itu. Tanwin muti'un, tamkin itu. Ya, tetapi kita bicara kullu ini nanti diberi tanwa kullun. Hilang malakinnya. Sebagai mudhafun ilaihnya hilang. Lah, mengganti mudhafun ilaih yang dihilangkan itu masuk menjadi kullun. Kullun muti'un. Muti'un di sini khabar. Kullun muti'un. Nah, perubahan hilangnya mudhafun ilaih digantikan oleh tanwin pada kullu menjadi kullun disebut dengan tanwin iwad. Apa namanya? Tanwin iwad. Tanwin iwad. Tanwin mengganti si mudhaf ilaih bahwa dulu ada di situ diganti dengan tanwin kepada kullu. Kullu malakin menjadi kullun, menandakan di sesudah kalimat kullu ini ada mudhafun ilaihnya dulu dihapus. Setiap masing-masingnya taat kepada Allah. Setiap masing-masingnya taat kepada Allah. Maka tanwin pada kullun ini disebut tanwin iwad. Tujuannya untuk mengganti, memberi informasi kepada pembaca dulu di sini ada mudhafun ilaihnya dihapus. Lil audi an mudhafin ilaih, untuk mengganti bahwa di situ ada dulu mudhafun ilaih. Sudah ada tanwin tamkin, tanwin tangkir, dan tanwin iwad. Terakhir di sini masuk dengan tanwin yang lain. Yang terakhir yaitu, coba lihat kalimat ini. Hadarat muslimatun menjadi fa'il, musnadun ilaih. Hadarat fi'il. Ra'aitu muslimatin maf'ul bih, tanda nasab pada isim jamak tanda nasab pada jamak muannas salim adalah kasrah nih, muslimatin. Ada tanwinnya. Tanwinnya apa di sini? Tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah adalah setiap tanwin yang masuk kepada jamak muannas salim untuk menggantikan nun. Kalau nun masuk ke jamak mudzakkar salim, otomatis nun tersebut tidak bisa masuk ke jamak muannas salim karena sudah ada alif dan ta. Bagaimana cara menggantinya? Kasih aja tanwin di sini. Tanwin itu disebut tanwin muqabalah agar seimbang, sama-sama ada bunyi nun. Bunyi nunnya ada pada jamak mudzakkar salim al muslimuna. Muslimuna. Dan nunnya di situ. Maka pada jamak muannas salim diganti dengan tanwin. Muslimatin li muqabalati nun fi jamak mudzakkar salim, untuk mengimbangi nun pada jamak mudzakkar salim, maka pada jamak muannas salim diberi bunyinya saja yaitu tanwin. Tanwin pada jamak muannas salim disebut dengan tanwin muqabalah. Tanwin yang masuk kepada isim yang mu'rab lagi munsharif, tidak isim alladzi lan sarif, disebut dengan tanwin tamkin. Tanwin untuk membedakan ini ma'rifah, ini nakirah, disebut tanwin tankir. Tanwin untuk menghapus mudhafun ilaih diganti kepada lafaz sebelumnya. Kullu malakin menjadi kullun, kullu malakin menjadi kullun, itu disebut dengan tanwin iwad. Tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin iwad, dan tanwin muqabalah. Demikian, jazakumullah khairan.